Dan oke, baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita mulai, nggak usah basa-basi terlalu banyak. Saya orangnya ceplos-ceplos. Jadi langsung to the point aja, nggak usah bertele-tele. Omong kosong itu bertele-tele ya. Pak, benar nggak sih M4 itu sebelum kita gunakan harus kita aktifkan dulu? Ya, karena banyak channel-channel, bahkan channel-channel besar yang mengatakan kepada kami atau memberikan informasi bahwa sebelum kita menggunakan M4 itu harus kita aktifkan dulu bakteri atau jamurnya atau raginya. Harus diaktifkan dulu biar bakteri atau jamurnya kuat, berkembang biak dulu, membelah sel dulu, membelah diri dulu, baru bisa mengurai bahan organik. Nanti komentar ya di orang-orang yang ngomong kayak gitu, mau channel besar, channel kecil, komentar aja di situ. Anda tidak tahu apa-apa. Itu yang pertama. Kalau mau tambahkan lagi di bawah, Anda belajar lebih banyak lagi. Seperti itu ya. Saya bukan mau merendahkan mereka atau mau menjelekkan mereka, tetapi kalau kasih informasi harus punya ini, ya. Nah, jadi sekarang begini Bapak Ibu. M4 itu tidak perlu lagi diaktifasi segala macam. Untuk apa diaktifasi? Ya, justru dengan Anda mengaktifkan M4 ini sebelum digunakan, Anda menurunkan kualitas dari M4. Seperti itu ya. Catat baik-baik itu poin ya. Itu poin itu mahal sekali dan tidak semua orang tahu dan paham itu. Anda kalau mengaktifkan M4 sebelum digunakan, maka Anda secara tidak langsung menurunkan kinerja dari dia. Anda membunuh dia itu secara tidak langsung. Seperti itu, menurunkan umurnya. Seperti itu ya. Jadi dia udah nggak efektif lagi kalau diaktifasi. Seperti itu. Langsung digunakan aja. Itu yang benar. Kalau misalnya Anda mau pakai M4, ya, kalau mau pakai M4 langsung pakai aja. Ngapain lagi diaktifasi? Aktifasi itu omong kosong. Seperti itu, omong kosong itu bualan saja itu dongeng saja itu ya. Sekarang saya jelaskan secara ilmu pengetahuan biar orang-orang yang suka ngomong-ngomong kayak gitu biar dia otaknya kebuka. Seperti itu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Di dalam M4 itu ada dua mikroorganisme terbesar. Yang pertama Lactobacillus sp, itu bakteri kelasnya. Kemudian Saccharomyces sp atau jamur. Jadi ada bakteri dan ada jamur. Yang satu bakteri, yang satu jamur ya. Lactobacillus itu bakteri, Saccharomyces itu jamur. Sp itu ya. Sp itu artinya dua. Dua apa? Dua arti. Arti yang pertama apa kalau ditulis sp? Arti yang pertama, dia belum diidentifikasi. Dia belum diketahui. Ya, ini apa ini? Lactobacillus sp ini Lactobacillus jenis apa? Strainnya apa? Lactobacillus varian apa? Jadi karena belum diidentifikasi jelas, makanya ditulis sp, spesies. Peluang yang kedua kenapa ditulis SP, yaitu si pemilik dari Lactobacillus ini tidak mau menyebutkan. Itu haknya dia. Dia mau sebutkan atau nggak mau sebutkan, itu haknya dia. Misalnya di dalam M4 ini isinya adalah Lactobacillus cc. Nah, dia kalau nggak mau tulis cc, dia tulis SP saja, bebas. Orang dia yang buat kok. Nah, itu penulisan SP itu artinya itu. Yang pertama belum diidentifikasi atau belum diketahui dia Lactobacillus apa. Dan yang kedua sudah diketahui, tetapi si pemiliknya nggak mau kasih tahu ke publik. Jadi ditulis SP ya. Jadi bisa Bapak Ibu tangkap ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, Lactobacillus sp dan Saccharomyces sp ini adalah mikroorganisme pemakan gula. Mereka ini adalah jenis bakteri pemakan gula, jenis jamur pemakan gula, pengurai gula. Kalau kita mendengarkan istilah pengurai, mengurai, dekomposer, itu bahasa-bahasa tinggi semua. Bahasa sederhananya, bahasa pasarnya itu adalah makan, ya. Jadi mereka ini pemakan gula. Makanya di situ ada molasenya atau tetes tebu atau glukosanya supaya mereka bisa makan, ya. Karena mereka cuma bisa makan gula. Mereka ini nggak bisa makan apa-apa lagi. Seperti itu ya. Ini Lactobacillus dan Saccharomyces yang ada di M4 ini bisanya cuma makan gula. Kalau gula nggak ada apa? Mati. Karena mereka cuma bisa pemakan gula. Mereka ini bakteri pemakan gula saja. Udah titik. Ya, titik sampai di situ. Nggak bisa makan apa-apa lagi. Cuma bisa makan gula aja. Makanya kalau kita taruh molase, dia makan. Kalau molasenya habis, mereka mati. Itu yang tadi saya bilang, kalau diaktifasikan dulu berarti itu omong kosong. Seperti itu ya. Sekarang gini ya kronologinya ya. Bapak Ibu ambil M4 ya, yang adalah bakteri pemakan gula dan juga jamur pemakan gula, dilarutkan ke dalam air yang diisi molase, kemudian diaktifkan. Misalnya selama 1 jam. Nah, selama 1 jam ini mereka yang dorman ini di dalam sini, dorman dalam hal ini dalam posisi seed ya. Seed itu biji dalam bahasa Inggris. Kalau biji itu kan seed ya, SEEDS. Nah, seeds seperti itu ya. Nah, seed itu adalah benih atau biji. Nah, bakteri itu dimasukkan dalam M4 itu dalam bentuk bibit atau benih. Seperti itu, bukan bakteri dewasa yang lalu disuntik pingsan lalu dimasukin, enggak, bibit atau benih, biji ya. Jadi mereka sudah hitung satu biji atau benih ini ada berapa puluh juta di dalam sini. Maka bibit atau biji atau benih ini, bakteri yang ada dalam sini dalam bentuk biji, kemudian dibuat tidur atau dibuat dorman dengan campuran bahan kimia. Seperti itu, atau perlakuan fisika. Seperti itu, sehingga mereka bisa tidur atau koma dalam bentuk bibit atau benih. Ya, seperti kalau nyamuk ya jentiknya lah di situ ya. Nanti dia akan jadi nyamuk kalau kita sudah aktifkan. Nah, kalau kita aktifkan mereka ke dalam situ, setelah dia makan semua molase atau gula, ya, kita aktifkan artinya mereka sudah bangun, lalu mereka mulai memakan gula ya, yang molase yang tadi kita siapkan. Mulai memakan tuh mereka, memakan sambil memakan, mereka jadi kuat, mereka jadi membelah diri, jadi tambah banyak. Nah, kalau jadi tambah banyak, otomatis cadangan gula itu semakin sedikit, ya. Mereka semakin banyak, otomatis gula yang ada di situ yang tadinya 1 liter saja sudah mulai habis. Akhirnya kalau gulanya habis, apa yang terjadi? Mati, karena nggak ada makanannya lagi. Ya, orang mereka pemakan gula. Ya, kalau Bapak Ibu aktifkan terus gulanya habis, bakterinya kelaparan kan? Kalau kelaparan mati nggak? Ya mati. Seperti itu. Nah, kalau diaktifkan seperti itu atau kalau mereka mengurai gula atau mencerna gula, glukosa atau molase, bakteri ini yang makan M4 ini, setelah mereka makan, mereka akan buang air besar. Kalau kita manusia namanya tinja. Jadi kalau kita makan nasi, makan pagi, makan siang, makan malam, kita akan buang air besar. Ya, kita harus buang air besar. Orang ada yang masuk pasti ada yang keluar. Mereka pun sama, ya. Jadi Lactobacillus dan Saccharomyces ini setelah mereka memakan gula, mereka buang air besar juga. Nah, mereka buang air besar itu isinya apa? Tinja dari Lactobacillus dan Saccharomyces ini tinjanya apa isinya? Etanol, itu yang pertama. Etanol ini beda dengan alkohol ya. Etanol itu yang pertama, yang kedua alkohol, yang ketiga cuka,
Yang keempat asam asetat. Nah, asam asetat dan cuka ini beda lagi, ya. Asam asetat itu Bapak Ibu tahu pH-nya berapa? 2,5. Seasam apa itu? pH 2,5. Ya, jadi tinja dari E4 itu, dari Lactobacillus dan Saccharomyces itu pH-nya 2,5. Seperti itu. Setelah mereka makan gula, lalu mereka buang air besar, yang tadi saya sebutkan, buang air besar mereka itu etanol, alkohol, asam asetat, cuka, kemudian gas yang dihasilkan karbon dioksida. Seperti itu, ya. Jadi ada 5 yang dihasilkan oleh mereka ketika mereka memakan gula pada saat aktivasi atau mengaktifkan mereka, ya. Jadi setelah mereka makan gula sampai habis, mereka akan buang air besar, isinya yang tadi saya sebutkan, itu sifatnya asam semua. Kemudian mereka mati. Jadi di dalam cairan aktivasi Bapak Ibu itu yang ada hanya cuka, asam asetat, alkohol, etanol, karbon dioksida, dan bangke Saccharomyces serta bangke Lactobacillus. Saya ulangi sekali lagi. Setelah kita aktivasikan E4 di dalam wadah yang kita isi molase dan air, hasilnya apa? Hasilnya adalah etanol, alkohol, cuka, asam asetat, serta bangke Lactobacillus dan bangke Saccharomyces. Kenapa Bapak sebut bangke? Ya iya, dia sudah jadi bangke, udah mati. Bapak Ibu nggak tambahin gula lagi, terus mereka hidup dari mana? Orang mereka pemakan gula. Sama seperti singa. Kalau tidak dikasih daging, Bapak Ibu kasih sayur, ya mati singanya. Seperti itu ya, orang dia pemakan daging, kok dagingnya habis, ya singanya mati. Rusa udah nggak ada, ya dia mati. Seperti itu kan, mereka bukan kanibal. Seperti itu ya, jadi mereka akan mati. Jadi yang di situ adanya cuma bangke-bangke mereka saja. Itu yang tadi saya bilang, aktivasi itu omong kosong. Seperti itu ya. Jadi bisa ada bayangan sekarang ya. Kemudian kita lanjut, pelan-pelan saja kita belajar ya. Nah, setelah mereka mati, maka cairan kita itu isinya tadi adalah zat-zat yang asam. Ya, asam asetat, cuka, etanol dan lain sebagainya. Ya, zat-zat yang bersifat asam. Kemudian asam inilah yang nanti akan kita tuangkan pada bahan organik. Seperti kompos yang mau kita buat, ya, kita kasih E4, kasih molase, lalu kita campurkan dengan bahan organik. Kemudian kita mulai berharap nanti bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces yang tadi sudah kita kasih makan gula tadi sudah kuat, sudah banyak. Jadi mereka siap mengkonsumsi atau mengurai bahan organik yang kita siapkan. Kotoran sapi lah, kotoran ayam lah, buah-buahan limbah rumah tangga lah, rumput-rumputan, alang-alang, jerami dan lain sebagainya. Jadi yang membuat informasi-informasi seperti itu yang saya bilang tidak paham itu, ya, termasuk banyak orang di Indonesia ini juga taunya seperti itu. Taunya apa? Taunya begini. Kalau E4 ini kita pakai, kita campur gula, kita campur molase ya, E4 1 liter, gula atau molase 1 liter, kita campur dengan bahan organik, kita campur dengan air, lalu nanti gula atau molase itu akan dimakan oleh Lactobacillus dan Saccharomyces dalam E4 itu, lalu setelah itu mereka sudah kuat dan mereka mulai mengurai bahan organik. Itu salah. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir, Bapak Ibu kasih gula atau molase, sehingga bakteri Lactobacillus atau jamur Saccharomyces ini makan dan kuat sehingga bisa mengurai bahan organik, itu salah. Karena tugas mereka ini bukan mengurai bahan organik kotoran hewan Bapak Ibu semuanya, atau bahan organik limbah dapur Bapak Ibu semuanya. Bukan tugasnya mereka. Tugas mereka ini adalah pemakan gula. Sudah saya bilang tadi kan, mereka cuma makan gula atau molase. Selain itu mereka tidak makan. Jadi kalau Bapak Ibu kasih gula ke molase ke mereka, itu yang mereka makan. Terus Bapak Ibu harap mereka sudah makan lalu kuat, bertambah banyak lalu mengurai bahan organik. Nggak akan mungkin bisa. Mereka bukan tugasnya mengurai bahan organik kotoran hewan, itu bukan tugas mereka. Mereka makan gula atau molase yang Bapak Ibu berikan pada E4 itu, supaya nanti setelah mereka makan gula, mereka mengeluarkan kotorannya atau tinjanya itu, yang sifatnya itu asam, seperti cuka, asam asetat, etanol, alkohol, karbon dioksida. Nah, kotoran mereka atau tinja mereka itu, yang nanti akan mencerna atau mengawetkan bahan organik yang Bapak Ibu siapkan. Baik itu kotoran hewan, baik itu limbah sayur-sayuran dan lain sebagainya. Jadi yang mengurai bahan organik itu, yang merombak itu bukan Lactobacillus dan Saccharomyces ini. Dia sudah mati, sudah jadi bangke. Yang nanti merombak adalah sifat asam dari kotoran tinja mereka. Jadi secara tidak langsung, kasarnya saja ya, tinja dari Lactobacillus dan tinja dari Saccharomyces ini, kotorannya itu yang nanti akan merombak atau mengawetkan bahan kompos Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti itu karena sifatnya asam, dia akan mengawetkan, bukan merombak. Dalam hal ini adalah pembusukan, bukan. Tugas mereka bukan untuk pembusukan. Lactobacillus dan Saccharomyces ini tugasnya bukan pembusukan, bukan penguraian, mereka pengawetan. Jadi nanti bahan organik berupa kotoran hewan dan limbah-limbah organik lainnya akan diurai dalam bentuk pengawetan. Itu makanya kalau Bapak Ibu bikin POC dari M4 itu, POC Bapak Ibu itu bahan organiknya tidak akan terurai, tidak akan jadi tanah. Seperti tidak akan terurai jadi tanah. Karena tugas mereka, tugas Lactobacillus dan Saccharomyces itu, tugasnya pengawetan, bukan pembusukan. Sedangkan yang kita butuhkan adalah pembusukan. Seperti itu ya. Bahan organik dibuat busuk, maka kita perlukan bakteri atau mikroorganisme pembusukan, bukan pengawetan ya. Jadi kalau kita gunakan Lactobacillus dan Saccharomyces di E4 itu, bahan organik kita itu akan diurai atau dihancurkan atau disederhanakan, tetapi dalam kompleks atau kapasitas pengawetan, bukan penguraian dalam bentuk pembusukan. Bapak Ibu bisa bedakan ya, penguraian dalam bentuk pengawetan dan penguraian dalam bentuk pembusukan. Itu harus dibedakan ya. Penguraian dalam bentuk pengawetan seperti tape, itu pengawetan. Dari singkong menjadi tape. Ya, dari kacang kedelai menjadi tempe, dari susu basi menjadi yogurt, ya, itu pengawetan. Diurai, ya, dihancurkan, tetapi dalam bentuk pengawetan. Sedangkan penguraian dalam bentuk pembusukan, yaitu seperti kompos, ya, kohe yang jadi tanah, limbah dapur yang jadi tanah, ya, daun-daun yang jadi tanah. Nah, itu pengomposan, itu pembusukan. Yang kita butuhkan itu adalah pembusukan seperti ini, bukan pengawetan seperti ini. Makanya kalau Bapak Ibu bikin POC dari M4, apalagi ditambah molase, ya jadinya apa? Ya jadinya alkohol. POC Bapak Ibu bahan organiknya tetap utuh. Buah pisang dimasukkan, buah pepaya dimasukkan, daun dimasukkan, tetap utuh.
utuh sampai kapanpun? Ya karena sifatnya pengawetan. Nah, tentu Bapak Ibu akan bertanya-tanya lagi. Nah, kalau memang sifatnya pengawetan, Pak, kenapa M4 itu masih beredar luas dan sering digunakan? Karena M4 itu Bapak Ibu, tugas dari bakteri M4 ini, tugasnya adalah membunuh patogen. Itu tugasnya dia. Jadi kalau kita memfermentasi POC atau kita membuat kompos dari M4, tugasnya adalah membunuh patogen. Itu fungsi utama dari M4. Kita buat kompos dari M4 supaya patogennya mati. Tugasnya dia untuk membunuh patogen, bukan untuk mengurai. Tugas penguraian dari kompos menjadi tanah, dari bahan-bahan organik yang bentuknya cair menjadi POC, itu bukan tugasnya mereka. Mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Karena Lactobacillus dan Saccharomyces ini sifatnya adalah pengawetan tadi. Dia bukan pembusukan. Jadi kalau bahan organik yang dipakai bakteri seperti ini, jangan harap bahan organik Bapak Ibu bisa jadi tanah. Nggak akan bisa. Karena dia sifatnya mengawetkan, malah utuh bahan organik Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, saya sudah pakai M4 Pak di kompos saya, jadi tanah kok. Yang bikin kompos Bapak Ibu itu menjadi tanah, itu bukan pekerjaan yang dilakukan oleh Lactobacillus dan Saccharomyces. Ya, kalau kompos Bapak Ibu terurai menjadi tanah, terurai sempurna menjadi humus, menjadi tanah, maka yang bekerja di situ adalah mikroorganisme lokal atau bakteri bawaan yang ada dalam kotoran hewan atau ada dalam tanah atau bahan-bahan organik seperti limbah dapur dan sayur-sayuran. Bakteri-bakteri lokal itu yang membuat mereka menjadi tanah, bukan Lactobacillus dan Saccharomyces ini. Nah, sekarang siapa mau bantah? Siapa mau menyangga ini? Yang mengatakan bahwa tugas dari Lactobacillus dan Saccharomyces yang ada dalam M4 ini, tugasnya adalah mengurai bahan organik menjadi tanah. Coba, siapa yang bisa berani bilang? Coba, ayo, siapa yang bisa berani bilang? Siapa yang bisa berani sanggah tugas mereka itu? Tugas mereka adalah pengawetan. Kenapa saya bilang tugas mereka berdua ini adalah pengawetan, bukan pengurai, pembusuk? Ya karena mereka membunuh bakteri pembusuk. Seperti itu. Bakteri yang ada, bakteri yang sifatnya untuk membuat busuk bahan organik menjadi tanah, itu kan bakteri pembusuk ya namanya ya. Kemudian ada jamur yang tugasnya juga sama. Dia membuat bahan organik itu menjadi busuk dan menjadi tanah. Itu bakteri pembusuk dan jamur pembusuk. Nah, M4 itu, Lactobacillus dan Saccharomyces itu membunuh bakteri-bakteri itu, membunuh jamur-jamur pembusuk itu. Itu tugasnya dia. Jadi tugas Lactobacillus dan tugas Saccharomyces ini atau bakteri asam laktat ini, tugas mereka adalah memakan gula, itu yang pertama, memakan gula. Setelah mereka memakan gula, mereka akan buang air besar berupa etanol, alkohol, cuka, asam asetat dan karbon dioksida. Ya. Kotoran mereka ini yang akan menimbulkan pH tanah atau sifat kimia tanah menjadi 2,5. Asam kuat 2,5 atau 3 pH-nya. Nah, pH 2,5 atau pH 3 ini yang bisa hidup cuma mereka aja. Bakteri pembusuk, jamur pembusuk yang akan mengurai bahan organik Bapak Ibu menjadi tanah, mati. Karena tugas dia itu, bukan dia membunuh mereka. Tugas mereka itu membunuh patogen, itu yang pertama. Yang kedua, mereka membunuh bakteri pembusuk. Makanya Lactobacillus dan Saccharomyces ini digunakan dalam industri makanan untuk pengawetan. Yogurt, tape, tempe, ragi, dan lain sebagainya. Nah, itu yang tadi saya bilang. Mau aktivasi untuk apa? Seperti itu. Mau diaktifasi untuk apa? Sekarang begini deh. Coba Bapak Ibu, nanti kalau ada link atau ada hubungan sama orang perusahaan atau orang-orang dekat pabrik M4. Atau yang membuat M4. Orang-orang M4. Orang-orang dalam M4. Coba Bapak Ibu tanya. Tanya ke mereka, orang dalam M4 itu. Atau mungkin ada kenalan. Coba tanya aja. Yang saya bilang tadi, coba tanya ke mereka, orang dalamnya M4, ya, orang yang memproduksi M4, coba tanya aja ke mereka. Setelah 5 hari, M4 kita campur molase, kita campur air cucian beras, kita campur bahan organik. Setelah 5 hari, apa yang terjadi? Coba tanya ke mereka. Setelah 5 hari apa yang terjadi, Pak? Apakah Lactobacillus dan Saccharomyces-nya tambah banyak? Mereka akan jawab, mati semuanya. Lactobacillus dan Saccharomyces di hari ke-5, hari ke-6 sudah mati. Kenapa mereka bisa mati, Pak? Karena gulanya sudah habis. Karena mereka pemakan gula, ya. Jasa mereka ini kita pakai untuk mengurai gula menjadi asam asetat, menjadi cuka, menjadi alkohol, menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, 5 bahan ini tidak bisa kita dapatkan atau kita urai dari gula. Ini molase. Sekarang saya kasih Bapak Ibu molase. Saya kasih Bapak Ibu gula pasir. Bapak Ibu tolong buat gula pasir yang saya kasih ini 1 liter. 1 liter molase, Bapak Ibu tolong buat menjadi cuka, menjadi asam asetat, menjadi etanol, menjadi alkohol. Coba Bapak Ibu buat. Bapak Ibu nggak bisa buat kan? Saya kalau kasih gula sekarang ke Bapak Ibu, saya suruh Bapak Ibu bikin gula ini dirubah sekarang juga jadi asam asetat atau cuka. Coba Bapak Ibu bikin. Nggak bisa kan? Bapak Ibu akan pakai apa? Bapak Ibu akan pakai jasa M4. Karena dia ini adalah mesin pengurai, pencetak. Jadi mesin ini, mesin Lactobacillus dan Saccharomyces ini, kita anggaplah mesin ya. Masuk dari mulut mereka gula, kemudian yang keluar lewat buang air besar mereka itu, ya itu yang saya sebutkan tadi. Cuka, asam asetat dan lain sebagainya. Yang pH-nya 2,5 atau 3. pH-nya asam sekali. Nah, pH yang asam ini yang nanti akan membunuh bakteri pembusuk, jamur pembusuk. Yang menguntungkan, kan kita butuh mereka untuk membuat busuk bahan organik. Sedangkan mereka ini sudah dibunuh oleh bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces lewat tinjanya itu. Kemudian patogen juga mati sekaligus. Kemudian nanti Bapak Ibu coba tanya lagi. Mungkin ada orang dekat M4. Benar nggak sih Pak, yang dikatakan oleh channel YouTube Sisi Lain Tumbuhan atau Pak Roni itu? Benar nggak sih M4 itu, bakteri Lactobacillus dan jamur Saccharomyces itu, sifatnya adalah membunuh bakteri atau jamur pembusuk? Benar nggak itu? Mereka akan bilang iya. Tugas mereka yang membunuh itu. Supaya apa ya? Supaya bahan organik tidak busuk. Kalau ada bakteri pembusuk kan bahan organik jadi busuk. Kan logikanya gitu. Coba kalau ada pisang matang, kemudian ada bakteri pembusuk datang, ya pisangnya jadi busuk kan? Dengan ada mereka ini, maka pisang yang tadinya akan menjadi busuk, bakteri pembusuknya dibunuh, ya. Karena ini pisangnya sudah dilumuri atau ditenggelamkan ke dalam larutan atau cairan yang sifatnya asam, sehingga bakteri pembusuk mati, pisangnya jadi awet. Seperti itu, ya. Jadi untuk pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, kurang lebih seperti itu saja, dan semoga itu dapat mencerahkan untuk Anda semuanya. Saya rasa untuk pertanyaan yang banyak itu tentang aktivasi M4 sudah terjawab semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, semoga dapat membantu, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda pada posisi akal sehat.